Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar bagian ke-7 dalam episode Pemberontakan Kademangan Bintoro. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Penunggang kuda yang berada di samping kanannya tampak tegap dan kuat. Tangan kirinya menuntun kuda di sebelahnya, tampak terhuyung meringis kesakitan. Tangannya berkali-kali memijit dadanya. "Sesak," keluhnya. "Tenang Kempol, Padepokan Syekh Siti Jenar telah dekat," ujar Kebo Benowo, mempercepat langkah kuda yang ditungganginya. "Saya sudah tidak kuat lagi Ki Benowo," keluh Loro Kempol. "Punya ajian apa sesungguhnya Kiai Kademangan Demak itu?" "Saya juga tidak tahu Kempol," terang Kebo Benowo. "Kita tanyakan semua ini pada guru kita di Padepokan nanti." Kuda yang ditunggangi Loro Kempol dan Kebo Benowo berhenti di kaki bukit, persis di depan jalan menanjak. Tanah bukit yang dipapas menyerupai anak tangga bertingkat itu, tepat berada di bawah Padepokan Syekh Siti Jenar. Kebo Benowo loncat dari atas kuda, perlahan menurunkan Loro Kempol yang terhuyung. Keduanya menaiki tangga dengan berat, setelah mengikat dua kuda tunggangannya di bawah pohon rindang. "Keparat," geram Loro Kempol. Keterlaluan Syekh Siti Jenar ini tinggal di dataran tinggi. Keningnya meneteskan keringat dingin, tangannya memijat dada, langkah pun tak seimbang. "Tidak perlu bicara seperti itu Kempol," bisik Kebo Benowo. Andika masih tidak menyadari juga kalau guru kita ini memiliki kesaktian tinggi. Apapun yang kita bicarakan, meskipun jauh, beliau bisa mendengarnya. "Omong kosong. Jika memang demikian, tentu saja dia tahu ketika kita berada dalam kesulitan," gerutu Loro Kempol. Kebo Benowo meletakkan telunjuk di mulutnya. Andika belum paham juga dengan ajaran Hamamayu Hayuning Pawono. Terdengar suara Syekh Siti Jenar tepat di telinga keduanya. "Bukankah kalian tidak boleh menebar kerusakan di muka bumi ini? Justru harus sebaliknya." "Syekh?" Kebo Benowo terperanjat. Begitu juga Loro Kempol. "Tuh, benar yang saya katakan Kempol." Ya, wajah Loro Kempol mendadak pucat dan cemas. "Maafkan saya, Syekh. Tidak ada maksud untuk menjelekkan." Lalu memutar kepalanya, mencari wujud yang memiliki suara. "Andika tidak akan bisa melihat saya di sana, karena wujud saya tidak di sana." Suara Syekh Siti Jenar semakin menempel di dalam gendang telinga keduanya. "Di manakah Syekh?" teriak Kebo Benowo, tidak menghentikan langkahnya, hingga keduanya telah berada di atas tangga terakhir, dalam jarak beberapa depa dari gerbang padepokan. Itu beliau sedang berbincang-bincang dengan Ki Ageng Pengging. Matanya terbelalak. "Lalu suara tadi?" Loro Kempol menggeleng-gelengkan kepala. Bukankah yang berada di halaman padepokan itu Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging sedang bercakap-cakap? Mengapa suaranya? "Syekh, ketika saya sudah berada dalam tahapan marifat, sangatlah sulit untuk mengungkapkan dengan kalimat." Kebo Kenongo berdiri di hadapan Syekh Siti Jenar. Tadinya saya ragu tidak bisa mencapainya. "Ya, itulah marifat." Syekh Siti Jenar menganggukkan kepala. Terasa lebih nikmat dibanding berada dalam tahapan torikot. "Benar Syekh." Kebo Kenongo menganggukkan kepala. Kenikmatan dalam marifat sepertinya sudah sangat indah. Dunia ini terasa sangatlah kecil dan tidak berarti. Makrifat itu berada di alam jiwa Ki Ageng Pengging. Syekh Siti Jenar mengibaskan jubah hitam yang berlapis kain merah di dalamnya. Sedangkan kita sekarang berada dalam alam jiwa dan jasad. Jasad tetap harus terbungkus pakaian dan jubah, meski bukan kepuasan, tetapi hanyalah syarat yang dinamakan kehidupan bagi orang kebanyakan. Satukanlah jiwa dan jasad itu, maka disitulah makrifat seutuhnya akan terwujud.
Jadi makrifat yang saya alami belum utuh, Syekh. Tentu. Syekh Siti Jenar menganggukkan kepala. Kita sebelum mengenal Gusti dan menuju akrab, hendaklah mengenali dulu diri sendiri. Ki Ageng Pengging saat ini sudah masuk pada tahapan yang saya maksud. Jadi saya baru mengenal diri. Setelah itu kenalilah dirimu, barulah akrab. Sebelum akrab ma'rifatlah seutuhnya, terang Syekh Siti Jenar. Satukanlah yang tercapik, genapkanlah yang ganjil, dekatkanlah yang jauh, rapatkanlah yang renggang, hingga manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula wujud, manunggaling kawula wujud, ma'rifat seutuhnya, tahapan orang yang mengenal dirinya. Hingga berikutnya manunggaling kawula Gusti. Wujud adalah jiwa, jiwa adalah jasad, jasad mewujud jiwa, jiwa mewujud jasad. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Perlahan tubuhnya menembus pohon, lalu mengeluarkan sebelah tangannya dari dalam. Saya berada dalam pohon, setelah itu kembali. Ya Allah, Kebo Kenongo terkagum-kagum. Matanya seakan-akan tidak bisa berkedip menyaksikan Syekh Siti Jenar yang keluar dari dalam batang pohon. Betapa hebatnya ilmu yang Syekh miliki. Ilmu itu milik Allah. Saya adalah manusia biasa. Itu hanya menjelaskan manunggaling kawula wujud. Hingga wujud ini bisa menjadi halus seperti jiwa. Jiwa pun bisa seperti wujud. Lalu Syekh Siti Jenar duduk bersila di atas rumput hijau, tidak bergerak. Perlahan keluar satu sosok Syekh Siti Jenar yang lain, lalu melangkah mengitari yang sedang bersila. Inilah jiwa, inilah jasad, maka menyatu manunggaling kawula wujud. Subhanallah. Kebo Kenongo terbelalak untuk kesekian kalinya. Kedip pun seakan-akan hilang dari kelopak matanya. Itulah manunggaling kawula wujud. Dalam tahapan makrifat seutuhnya, manusia bisa memisahkan jiwa dengan jasad, menyatukan kembali. Namun itu bukanlah mati, sebab jasad yang saya lepas dalam keadaan hangat. Saya hanya gerak dan keriknya berada di luar. Lantas orang yang bisa meringankan tubuh dan mengeluarkan tenaga dalam, membuat musuh terpental, berada pada tahapan apa? Dalam tahapan syariat. Syekh Siti Jenar lalu memukul batu padas ukuran kelapa. Diremasnya hingga bertebaran laksana debu. Jasad dia yang telah dilatih menghasilkan kanuragan, dipadukan dengan batin keluar tenaga dalam, lalu membuka telapak tangan dan dihentakkan pada batang pohon. Pohon patah dan jatuh di samping Kebo Kenongo. Kebo Benowo dan Loro Kempol sama sekali tertahan menyaksikan Syekh Siti Jenar. Dengan ilmunya yang tinggi, sangat sulit mencari bandingannya. Harus lalukah mengeluarkan tenaga dalam dengan batin? Maksud batin di sini bukanlah ada pada tingkatan ma'rifat, tetapi pikiran dan hati yang terfokuskan, konsentrasi, terang Syekh Siti Jenar. Untuk mencapai ilmu kanuragan dan sebangsanya yang meliputi kekuatan jasadiah, tidak perlu mencapai ma'rifat, termasuk hakikat dan tarikatnya. Benar, karena kanuragan masih berada dalam lingkar jasadiah, keangkuhan, kesombongan, emosional, semangat untuk mencari lawan, memukul dan amarah. Saya paham, Syekh. Kebo Kenongo mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun sangat hebat dan sakti, orang yang berada dalam tahapan ma'rifat tidak akan sewenang-wenang mempertontonkan kesaktiannya, karena segala hal dalam dirinya telah terkendali, termasuk nafsunya. Ki Ageng Pengging, jangan melupakan kebutuhan jasad, meski kita berasa pada tahap ma'rifat seutuhnya, ujar Syekh Siti Jenar. Kebutuhan jasad adalah syarat hidup. Meski sebetulnya tidak makan pun tidak akan merasa lapar, namun kita makhluk yang memiliki jasad, janganlah menyiksa dan memenjarakan kebutuhannya. Saya paham, Syekh. Kebo Kenongo mengangguk. Makrifat itu seakan kita berada di atas ketinggian dan bisa mencapai ke segala arah, menyentuhnya, merubahnya, menikmatinya, merasakannya. Lanjutkanlah, sempurnakanlah makrifat itu. Syekh Siti Jenar melangkah pelan. Syekh,
rintih Loro Kempol, baru berani mendekat. Sembuhkanlah dada saya yang terasa sakit dan sesak. Andika mendapat tendangan petir geni dari Kiai Sakawarki, tentu saja akan terasa sesak dan panas. Syekh Siti Jenar hanya dengan tatapan matanya mengobati rasa sakit yang diderita Loro Kempol. Terima kasih, Syekh. Loro Kempol dengan penuh hormat mencium kaki Syekh Siti Jenar. Saya sudah kembali pulih, Syekh. Benar-benar sakti. Bisakah semua ilmu yang saya miliki diturunkan pada saya? Jika Andika mau, Syekh Siti Jenar mengangkat bahu Loro Kempol agar tidak lagi mencium kakinya dan sanggup menjalaninya. Tidak bisakah jika ilmu kesaktian Syekh langsung diturunkan pada saya? Ilmu kanuragan sangat mudah diturunkan, namun untuk mencapai tahapan marifat, perdalamlah sendiri. Saya hanya memberi petunjuk. Baiklah, kalau ilmu marifat lain kali saja. Sekarang turunkanlah ilmu menendang yang lebih hebat dari Ki Sakawarki. Pulanglah, ilmu itu sudah Andika miliki. Benarkah itu, Syekh? Tendanglah batu padas itu. Syekh Siti Jenar mengarahkan telunjuknya pada batu padas yang seukuran tubuh kerbau, terletak di halaman padepokan. Loro Kempol meloncat, tendangannya menghantam batu. Tidak pelak lagi, hancurlah berkeping-keping. Terima kasih, Syekh. Akhirnya saya bisa membalas Ki Sakawarki. Sekarang juga saya mohon pamit. Kempol. Kebu Kenowo hanya menggelengkan kepala menyaksikan Loro Kempol dan Kebu Benowo yang sudah turun dari padepokan Syekh Siti Jenar hingga lenyap di telan ketinggian. Masih ada orang seperti dia. Kenapa pula Syekh memberikan ilmu dengan mudah kepada mereka? Tidak sepantasnya kita sebagai makhluk Allah menyembunyikan ilmu. Syekh Siti Jenar menyapu wajah Kebu Kenowo dengan tatapan matanya. Jika itu dilakukan, maka kita bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kikir itu adalah sifat setan. Menyembunyikan pun demikian. Bergerak luruslah dengan sifat-sifat Allah. Menyatulah di dalamnya, karena sifat-sifat Allah itu bukan untuk dibicarakan dan dibahas secara panjang lebar, tetapi harus diamalkan. Mengamalkan itulah yang berat, Syekh, ujar Kebu Kenowo. Kebanyakan manusia terkadang sangat keberatan jika orang lain menginginkan ilmu yang dimilikinya, tentu saja karena masih menyatu dengan kebalikan sifat Allah yang saya ungkap tadi. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Terkadang manusia berpikir, betapa susah untuk mencari ilmu, betapa berat untuk mendapatkannya, betapa harus berkorban tenaga dan harta untuk meraihnya. Maka jika demikian, haruskah diberikan dengan cuma-cuma? Saya sendiri, itulah saya seperti Ki Ageng Pengging Lihat. Mengapa lagi harus menentang sifat-sifat Allah? Jika kita sudah berada dalam lingkarnya, bukankah kita berada dalam manunggalnya? Ujar Syekh Siti Jenar. Apalagi yang saya inginkan, meski saya kurang begitu paham maksudnya, sedikit demi sedikit akan berusaha mencernanya. Kebu Kenowo menempelkan telunjuk di keningnya. Pantas saja sangat jarang orang pemurah semacam Syekh, karena mereka masih berada dalam tahap syariat. Kebutuhan jasadlah yang paling utama. Hingga saya berpendapat, apalagi yang tidak bisa Syekh dapatkan, semuanya berada dalam genggaman. Nafsu duniawi itu akan sirna, seperti saya uraikan sebelumnya. Kenapa Sunan Kalijogo dan para wali yang setaraf ilmunya dengan Syekh lebih menyukai berada dalam lingkar kekuasaan? Itu bukan tujuan mereka untuk meraih kekuasaan, terutama Sunan Kalijogo. Jika dia ingin berkuasa, tentu sudah menjadi raja. Karena dia seperti halnya Ki Ageng Pengging, keturunan darah biru, terang Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga setelah memperdalam ajaran Islam, melepas kekuasaan dan keduniawian, terutama sekali setelah berada dalam tahapan seperti saya. Dia berada dalam lingkar kekuasaan Demak semata untuk menyebarluaskan syariat Islam, bukan berarti gila kekuasaan atau membuntuti penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Dia lebih cenderung untuk menerjemahkan, menyampaikan,
mengamalkan ajaran tadi dalam tahapan syariat, juga ilmu politik, sosial, dan budaya. Apakah pula dia mengajarkan ilmu makrifat? Tentu saja, terang Syekh Siti Jenar. Namun Sunan Kalijaga tidak seperti saya cara mengajarkannya. Lihatlah tentang gamelan dan wayangnya. Lihatlah tentang sholat yang 5 waktu. Saya paham, Syekh. Kebo Kenongo mengangguk-anggukan kepala. Dia tidak mudah memberikan ilmu yang lebih tinggi tahapannya. Lihatlah tangga yang menuju padepokan saya, Ki Ageng Pengging. Bertahap, gumam Kebo Kenongo. Mengapa Syekh memberikan apa saja yang diminta orang tanpa melalui tahapan? Bukankah tadi telah saya uraikan? Kenapa tidak, jika saya telah berada dalam lingkar Zat Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Manunggaling Kawula Gusti. Kebo Kenongo menarik napas dalam-dalam. Pikirannya mencoba mencerna segala uraian yang telah disampaikan Syekh Siti Jenar. Pikirannya mencoba mencerna segala uraian yang telah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Terkadang gampang dicerna, kadang pula sangat berat untuk dipahami. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Namun yang dimaksud Manunggaling Kawula Gusti menurut Syekh? Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar lantas berdiri di atas satu kaki. Saya berikan 2 arti. Pertama, manunggaling sifat. Kedua, manunggaling zat. Maksudnya, manunggaling sifat. Syekh Siti Jenar kembali berdiri di atas 2 kakinya, lalu melangkah perlahan. Sebelumnya saya akan bertanya pada Ki Ageng Pengging. Apa rasanya gula? Apa pula rasanya garam? Tentu saja gula manis dan garam asin. Berikan pula gula dan garam ini pada 100 orang. Biarkan mereka mengecap dengan lidahnya. Lalu tanya oleh Ki Ageng Pengging. Semuanya akan mengatakan sama, Syekh. Manis dan asin, meskipun dikasihkan pada 1000 orang. Itulah yang dikatakan manunggaling sifat. Oh iya, Kebo Kenongo mengangguk-anggukan kepalanya. Selamat datang di Masjid Demak Pangeran Bayat, ujar Sunan Giri. Lalu duduk bersila di samping Sunan Kudus, Sunan Muria, tidak ketinggalan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Saya kembali kedatangan Ki Sakawarki dan Ki Demang Pintoro. Tatapan matanya menyapu wajah kedua orang yang disebutnya, duduk berhadapan. Terima kasih. Saya mendengar kabar burung tentang ajaran sesat yang disebarluaskan Syekh Siti Jenar. Pangeran Bayat menatap Demang Pintoro. Ajaran sesat macam apa? Sampaikanlah kabar terbaru tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan pengikutnya Ki Demang, ujar Sunan Giri. Gusti Pangeran, juga Kanjeng Sunan yang saya hormati, ajaran itu benar-benar menyesatkan. Hidup itu untuk mati, mati itu untuk hidup. Akhirnya banyak rakyat Kademangan Pintoro yang bunuh diri. Ki Demang berhenti sejenak. Saya selanjutnya melakukan penyelidikan bersama Ki Sakawarki. Ternyata bukan hanya isapan jempol belaka tentang kesesatan ajaran Syekh Siti Jenar itu. Saya semula tidak percaya tentang ajaran sesat Syekh Siti Jenar, tambah Ki Sakawarki. Tapi ketika mendengar langsung dan menyaksikan, barulah percaya. Adakah penyimpangan lain dari ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah? Tanya Sunan Giri. Tentu saja, Kanjeng. Ki Sakawarki menganggukkan kepala. Mereka tidak mensyariatkan sholat 5 waktu. Begitu pula kewajiban lainnya. Menyimpang dan sesat secara akidah. Sunan Giri geram. Benarkah mereka juga melakukan tindakan makar selain menyebarluaskan ajaran sesatnya? Tanya Pangeran Bayat. Itulah yang kami saksikan, jawab Demang Pintoro, dengan bukti melakukan penyerangan terhadap Kademangan. Keparat. Muka Pangeran Bayat merah padam. Saya kira di belakang semua ini Ki Ageng Pengging juga punya kepentingan. Mungkin karena merasa masih keturunan Majapahit, Gusti, tambah Demang Pintoro. Yang paling mencolok, mereka menyebut nama pimpinan pemberontak Kebo. Jika itu Kebo Kenongo, maka dugaan saya benar.
potong Pangeran Bayat, karena Kebu Kenongo nama lain dari Ki Ageng Pengging. Di sini telah berbaur antara akidah Islam dan politik. Benar Kanjeng Sunan Kalijaga, potong Pangeran Bayat. Untuk itu, kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Sebab jika dibiarkan, akan mengancam keutuhan negeri Demak Bintoro. Padahal maksud saya tidak seperti itu Kanjeng. Sunan Kalijogo beradu tatap dengan Sunan Bonang, memulai percakapan dengan patinya. Saya kira tidak perlu mencampuri persoalan ini terlalu jauh Kanjeng, tatap Sunan Bonang. Jika itu dilakukan sangatlah berlebihan, seakan-akan kitalah yang memiliki ilmu terlalu tinggi, sehingga tanpa beranjak dari tempat duduk, mengetahui yang sesungguhnya telah terjadi. Betapa sombong dan angkuhnya kita Kanjeng. Sunan Kalijaga menganggukkan kepala, namun tidak ada salahnya jika kita dimintai pendapat. Politik macam apa yang terjadi di balik tersebarnya ajaran sesat ini? Tanya Ki Demang Bintoro. Mereka akan menciptakan dulu keresahan di kalangan umat beragama Ki Demang. Dalam keadaan umat resah dan bingung, politik untuk melakukan makar pun berjalan, terang Pangeran Bayat. Itulah yang terjadi di Kedemangan Bintoro Gusti Pangeran. Demang Bintoro menganggukkan kepala. Pantas mereka mempengaruhi rakyat Kademangan dengan ajaran yang menyesatkan. Hingga pada suatu malam terjadi penyerbuan. Namun yang paling aneh, ketika salah satu di antara mereka tertangkap, membenturkan kepalanya pada batu hingga tewas. Itulah yang mereka anggap jihad, ujar Pangeran Bayat. Tentu saja mereka akan memilih mati ketimbang tertangkap, karena mati telah memenuhi panggilan jihad, berusaha menyimpulkan. Pantas saja. Demang Bintoro menggeleng-gelengkan kepala. Jadi demikian kesimpulannya, sudahlah jelas persoalan ini Pangeran. Kisah Kawarki penuh hormat. Syekh Siti Jenar beserta pengikutnya harus ditangkap. Mereka telah berani merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Selain telah berani-berani mencampur baurkan kepentingan politik dan agama, sehingga agama dijadikan alat politik dan kekuasaan. Itulah yang terjadi kisah Kawarki. Jika boleh saya berkesimpulan, Pangeran Bayat menganggukkan kepala. Namun sebelum bertindak, saya akan meminta dulu pendapat para wali agung tentang batasan sesat yang disebarluaskan Syekh Siti Jenar. Bagaimana menurut pendapat Kanjeng Sunan? Tatapan mata Pangeran Bayat menyapu wajah para wali. Tatapan mata Pangeran Bayat menyapu wajah para wali, berhenti pada Sunan Giri selaku ketua Dewan Wali. Pengertian sesat. Sunan Giri memutar tatapannya. Saya menyimpulkan, jika Syekh Siti Jenar sudah menganggap sholat 5 waktu tidak wajib, puasa bulan Ramadan tidak wajib, hidup untuk mati, mati untuk hidup, jelas sesat. Sudah keluar dari esensi Islam yang sesungguhnya. Tidakkah kita menelisiknya terlebih dahulu Kanjeng Sunan Giri? Sunan Kalijaga beradu tatap. Apalagi yang mesti kita selidiki Kanjeng Sunan Kalijaga, ujar Sunan Giri. Penyebaran ajaran sesat harus segera dihentikan. Jika tidak, maka umat akan resah. Kestabilan negeri Demak Bintoro akan terancam. Tidakkah kita ingin memastikan sekali lagi tentang sesatnya ajaran Syekh Siti Jenar dengan mengutus seorang wali? Tatap Sunan Kalijaga. Bukankah kisah Kawarki saja sudah cukup sebagai seorang kiai membuktikan kesesatan tadi? Apakah kisah Kawarki sudah secara langsung mendengar dan melihat jika ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat? Maafkan Kanjeng Sunan Kalijaga, saya belum bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Namun saya hanya melihat dan mendengar dari para muridnya ketika beberapa malam lalu melakukan pemberontakan. Bisakah itu dijadikan sebagai bukti? Sunan Kalijaga memutar tatapannya ke arah Pangeran Bayat dan Sunan Giri. Dari segi politik, yakin tujuan utamanya ingin makar, bukan semata menyebarkan ajaran sesat Kanjeng. Pangeran Bayat mengurutkan dahinya. Yang memperkuat tuduhan saya dengan adanya nama Kebu Kenongo, jelas-jelas dia masih keturunan Majapahit dan memiliki pengaruh sama dengan Gusti Raden Patah. Hanya dia tidak seberuntung junjungan kita.
Pangeran, bagaimana jika kita pisahkan dulu masalah politik dan agama? Maaf Kanjeng, saya rasa persoalan politik dan agama dalam hal ini sudah menyatu. Tugas Pangeran Bayat. Saya menduga jika kepentingan politik yang ditebarkan Kebo Kenongo dibungkus rapi dengan agama, dengan tujuan orang terfokus pada persoalan agama, padahal politis. Makanya saya tadi berpendapat untuk menjernihkan persoalan ini dan menangkap makna yang sesungguhnya, kita pisahkan dulu. Kanjeng Sunan Kalijogo, sebaiknya perdebatan ini dihentikan. Saya takut di antara para wali terjadi perbedaan paham yang runcing. Begitu pula dengan kalangan pemerintah. Potong Sunan Giri. Selanjutnya kita renungkan sejenak sebelum mengambil keputusan. Bagaimana jika kita memperbincangkannya dengan Raden Patah? Semoga dari hasil persidangan nanti ada keputusan. Jika Syekh Siti Jenar perlu ditangkap, kita tangkap. Saya setuju, ujar Pangeran Bayat. Apapun yang terjadi jika itu keputusan raja, sudah semestinya kita taati. Baiklah. Sunan Kalijaga menganggukkan kepala. Tatapan matanya tertuju pada Sunan Bonang. Mata hatinya mulai bersentuhan dan bercakap-cakap. Kanjeng Sunan Bonang, saya secara syariat tidak bisa melawan kehendak Allah. Ya, karena itu sudah menjadi sebuah takdir dan ketentuan yang mesti dijalani. Kita lihat dan ikuti saja. Meski secara lahiriah tetap harus berikhtiar. Saya kira Syekh Siti Jenar juga paham perjalanan hidupnya. Batin Sunan Bonang. Tatapan matanya menebar sinar kemerah-merahan, beradu dengan sorot mata pancaran jingga Sunan Kalijogo. Ada apa? Sunan Derajat tersentak dari duduknya. Mengapa ada pancaran sinar dari? Di sini tidak ada yang aneh Kanjeng Sunan Derajat, tegur Sunan Giri. Kenapa Kanjeng tersentak? Tatapan matanya mengikuti sudut pandang Sunan Derajat, tetapi tidak menemukan hal yang perlu dikejutkan. Tidakkah Kanjeng benar Kanjeng Sunan Derajat? Tatap Sunan Bonang seakan-akan menembus batin hingga tidak berdaya. Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Derajat menganggukkan kepala, meski tidak mengerti. Hatinya seakan-akan disusupi nasihat yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Saya harus menafsirkannya. Apa yang telah terjadi? Kenapa saling memberi isyarat? Pangeran Bayat kebingungan. Kanjeng Sunan Giri, saya juga tidak terlalu paham Pangeran, bisiknya, lalu menatap Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan Kanjeng Sunan Giri, ujar Sunan Bonang. Putusan terbaik dalam menyikapi Syekh Siti Jenar dan pengikutnya, kita mesti menunggu keputusan Raden Patah sesuai dengan pendapat Kanjeng. Kami berisyarat setuju pada perkataan Kanjeng Sunan Giri tadi. Baiklah jika demikian. Kita bersidang dengan pihak pemerintah demi mengambil keputusan. Sunan Giri menganggukkan kepala, lalu perlahan bangkit dari duduknya. Kanjeng, jika demikian saya mohon pamit, ujar Demang Bintoro. Karena tugas saya sudah selesai, sedangkan persidangan merupakan wewenang para wali dan pemerintah. Baiklah Ki Demang. Sunan Giri menerima kedua telapak tangan Demang Bintoro yang mengajak bersalaman. Semoga kalian selamat di perjalanan. Persoalan tadi akan kami tindak lanjuti agar tidak terlanjur dan terlunta-lunta hingga mengakibatkan kesesatan bagi umat. Matahari mulai merayap, perlahan meredup seakan-akan terlihat lelah dan ngantuk. Seharian memelototi bumi beserta isinya, menatap setiap tingkah dan lelaku manusia yang beragam. Matahari sudah waktunya kembali dan beristirahat di peraduannya. Seiring dengan datangnya gelap malam, namun penghuni jagat raya seakan tidak peduli. Meski matahari tidak lagi memelototi dan menerangi, biar kerlip bintang sebagai pengganti saksi mereka bertingkah laku. Malam hanya perpindahan dari terang pada gelap, dari benderang pada keremangan, hingga tidak pernah menghalangi dan menyurutkan niat dan langkah manusia dengan segenap tekad dan keinginannya untuk berbuat.
pinggir hutan di halaman pendopo milik Kepu Benowo dan pengikutnya. Berkelebatan bayangan tubuh yang sedang berlatih silat, Joyodento dan Kepu Benowo bergantian mengajarkan setiap jurus dan strategi perang. Tidak lama berselang, terdengar suara kuda yang bergerak ke arah mereka. 2 ekor kuda yang ditunggangi Kepu Benowo dan Loro Gempol telah berada di tengah-tengah pengikutnya. "Ki Gempol," ujar Joyodento mendekat, "terlihat segar malam ini." "Benar, Dento." Loro Gempol turun dari punggung kuda. "Syekh Siti Jenar benar-benar hebat. Hanya dengan tatapan mata, beliau menyembuhkan luka dalam akibat tendangan Ki Sakawargi." "Hebat." Joyodento menggelengkan kepala. "Artinya Ki Gempol sudah siap memimpin kembali pemberontakan." "Tentu saja, Dento." Loro Gempol menepuk-nepuk dadanya. "Bahkan ilmuku sudah mulai bertambah, meski dalam waktu yang sangat singkat. Saya sudah memiliki tendangan yang lebih hebat dari Ki Sakawargi." Lalu memutar lehernya, mengikuti sudut pandangnya yang tertuju pada sebongkah batu. "Seperti apa tendangan itu, Ki?" tanya Kepu Benowo. "Lihatlah, saya akan menghancurkan batu sebesar perut kerbau itu hanya dengan 1 kali tendangan." Loro Gempol lalu mengambil ancang-ancang, seraya loncat dan mengarahkan tendangannya pada batu. Dan tendangan kaki Loro Gempol menghantam sasaran. Tidak pelak lagi, hancur lebur berkeping-keping. Perilakunya disambut dengan tepukan pasukan Gelap Sewu serta Joyodento dan Kepu Benowo. Bisa seperti itu Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu kanuragan Ki Gempol. Joyodento mengerutkan keningnya. "Bukankah dia orang sakti, Dento?" Loro Gempol tersenyum. "Sayang Ki Gempol." "Kenapa, Dento?" Seandainya beliau bersedia mendukung perjuangan kita dengan kesaktiannya, sudah barang tentu sangat mudahlah menghancurkan Kademangan Bintoro," ujar Joyodento seraya duduk di atas bangku yang terbuat dari kayu. "Sungguh sayang. Begitu juga Ki Ageng Pengging sangatlah sulit untuk diajak serta. Jangankan Kademangan, Demak pun jika beliau mau tentu bisa dihancur leburkan," timpal Loro Gempol. "Sangat aneh." Joyodento menggelengkan kepala. Semakin tinggi ilmunya, semakin digdaya kesaktiannya, malah semakin tidak tertarik pada kekuasaan. Lalu menghela napas dalam-dalam. "Itulah keanehan mereka, Dento." Kepu Benowo ikut nimbrung. "Bukankah menurut Andika tidak perlu lagi memikirkan mereka yang sudah tidak memiliki keinginan untuk berkuasa?" "Ya, lupakan saja semuanya." Joyodento bangkit dari duduknya. "Sebaiknya kita tidak terpengaruh." Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.